Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain SPD. Saya adalah mahasiswa PPG PJOK Angkatan 1 Universitas Mula Warman, Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2022. Saat ini saya akan menyampaikan LK 3.1 menyusun best practice. Di dalam menyusun best practice, saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi Sekolah Dasar Negeri 014 Penajam. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotor PJOK materi gerak dasar manipulatif permainan bola basket. Tanggal 23 September tahun 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. 1. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah A. Rata-rata hasil belajar peserta didik masih rendah dalam materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket. B. Peserta didik masih kesulitan di dalam memahami materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket, baik dari segi kognitif maupun psikomotor. C. Peserta didik kurang fokus pada saat pembelajaran berlangsung. D. Peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. E. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 2. Mengapa praktek ini sangat penting untuk dibagikan? A. Sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama yang saya hadapi saat ini. B. Praktek pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. C. Praktek pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. D. Praktek pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. 3. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi gerak dasar manipulatif permainan bola basket. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dan refleksi diri tentang penyebab dan rendahnya hasil belajar PJOK materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket, maka beberapa tantangan yang dihadapi adalah 1. Guru masih kesulitan menemukan model pada pembelajaran PJK materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket, sehingga pembelajaran masih terpusat pada guru dari awal hingga akhir. 2. Guru belum memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis TPACK sehingga peserta didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. 3. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi baik yang sudah dan yang akan dipelajari masih kurang. 4. Rendahnya motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran PJOK materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua siswa. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan
media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model yang mampu meningkatkan keaktifan atau motivasi belajar peserta didik. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: 1. Pemilihan model pembelajaran inovatif. A. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakter peserta didik dan karakter materi pelajaran. Adapun model pembelajaran yang dipilih, problem based learning dengan pendekatan saintifik. B. Proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau karakteristik peserta didik dan materi itu sendiri. C. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu jaringan internet, proyektor, laptop, aplikasi WA, buku K13, kelas 3, dan buku yang relevan. 2. Pemilihan media pembelajaran inovatif. A. Strategi yang dilakukan guru dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif dengan cara menampilkan PPT dan gambar yang menarik, video, pembelajaran yang dibuat sendiri. Adapun media pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran berbasis TPACK. B. Proses pembuatan media pembelajaran inovatif dibuat oleh guru sendiri, yaitu dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, mendesain bentuk medianya atau PowerPoint-nya, dan membuat video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan sesuai desain rancangannya. C. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku-buku yang terkait model pembelajaran inovatif, dan buku PJOK kelas 3 yang relevan. 3. Meningkatkan keaktifan atau motivasi peserta didik. A. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan atau motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP dengan menggunakan model problem based learning dan LKPD yang berpusat pada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. B. Proses pengembangan RPP yang terpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa mengaktifkan peserta didik dan seluruh rangkaian proses pembelajaran. C. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD. C. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakkeberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? 1. Dampak dari penggunaan model dan media pembelajaran inovatif. A. Penggunaan pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik di mana aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik dikarenakan pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi bersama dengan anggota kelompoknya dan melakukan analisis gerak terhadap kelompok lain. B. Pemilihan pembelajaran berbasis TPACK ini sangat membantu memahami peserta didik lebih baik dan termotivasi serta tidak bosan terhadap materi gerak dasar manipulatif pada permainan bola basket.
disebabkan karena di dalam menyajikan materi menggunakan PPT atau PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik. 2. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua siswa memberikan respon positif. Dalam pengamatan saya, proses pelaksanaan pembelajaran yang saudara Pak Jul laksanakan telah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah dirancang dengan metode PBL Problem Based Learning, di mana dalam kegiatan tersebut peserta didik banyak terbantu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga peserta didik lebih cenderung aktif dan fokus terhadap pembelajaran yang diikuti. Baik Pak, terima kasih atas respon positifnya yang diberikan kepada saya. Memang sih yang saya rasakan demikian, ada peningkatan dari sebelum dan sesudah. Dari proses pembelajaran ini ada peningkatan setelah saya menggunakan model pembelajaran PBL, di mana di sini menggunakan pendekatan saintifik. Alhamdulillah ada peningkatan dari keaktifan siswa. Terima kasih Pak atas responnya. Ya, sama-sama. Selamat untuk Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jul. Berdasarkan pengamatan saya dari video pembelajaran di PPL 2-nya Pak Jul, yaitu sudah sesuai ya dengan perangkat pembelajaran yang Bapak buat. Kemudian di sini kita sudah mulai melihat dampak positif dari model pembelajaran yang Bapak pilih, yaitu model PBL dengan pembelajaran berbasis TIPEK, di mana kita lihat keaktifan siswa-siswa itu dalam menerima pembelajaran, kemudian sudah mampu berkolaborasi juga dengan teman sekelompoknya. Jadi saya rasa dengan metode yang Bapak pilih sudah memiliki banyak kemajuan dalam keaktifan siswa di kelas. Itu yang saya terima berdasarkan pengamatan saya di video Bapak tadi. Terima kasih Pak Jul. Baik, alhamdulillah demikian. Kalau ada peningkatan dari sebelum dan sesudah saya melaksanakan ini, alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih. Bapak tanya di sini bagaimana pendapat pendapat anakku pada saat Bapak memberikan materi di kelas. Menyenangkan dan mengesankan karena pada saat belajar Pak Guru menampilkan materi dan video. Oh gitu, alhamdulillah. Terus kalau yang satunya lagi, kira-kira bagaimana pendapat anakku pada saat pembelajaran di lapangan berlangsung? Lebih seru lagi dan lebih cepat memahami materi karena kami berdiskusi dengan teman dan menilai gerakan teman yang lain sesuai LKPD. Jadi pada saat proses pembelajaran, artinya di sini anak-anakku semua perasaannya asik kan, menyenangkan toh, tidak merasa bosan kan? Dengan adanya pembelajaran berbasis TIPEK, anak-anak sekarang memahami pembelajarannya lebih mudah dimengerti, baik itu melalui WA ataupun media-media pembelajaran dari YouTube. Jadi mungkin selama ini yang dulunya hanya lewat buku perangkat melalui kertas, Ya. Sekarang anak-anak lebih mudah mengakses materi-materi pelajaran yang ada dari YouTube maupun dari WA. Jadi tanggapan Bapak seperti ya. Jadi sekarang anak-anak ini lebih, artinya dalam proses belajar itu lebih efisien karena terbantunya dengan teknologi gitu. Ya. 3. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran problem based learning ini dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran berbasis DPCK yang telah dilakukan berhasil adalah dengan pemahaman peserta didik dalam belajar baik dari segi kognitif maupun psikomotor dapat dilihat dari penilaian peserta didik rata-rata di atas KKM. 4. Jadi pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah dengan
model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan media dan video pembelajaran yang inovatif sehingga dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Baik, Bapak Ibu, demikian hasil dari best practice saya. Semoga di mana best practice saya ini bisa memberikan referensi untuk Bapak Ibu guru PJOK dimanapun berada. Salam olahraga! Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.